الذي فرض علينا صيام رمضان شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الرحمن اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الهادي بالبيان وعلى آله وصحبه أهل الصدق والإرفان أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله أينما كنتم ولا تموتن إلا وأنتم muslimun fatadabbaru ma qala jalla jalaluhu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul maulana al-azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada 3 pilar hukum di dalam Al-Quran, dan ketiga pilar hukum itu memiliki 2 sisi layaknya 2 sayap burung. Burung yang sayapnya salah satunya rusak maka dia tidak bisa akan terbang. 3 pilar di dalam Al-Quran ini bila 2 sisi, salah satu dari 2 sisinya tidak sempurna, maka diibaratkan seperti burung yang tidak bisa berterbang. Burung yang tidak bisa berterbang maka disebut dengan burung yang gagal, burung yang tidak sehat, dan ketika itu menyangkut hukum berarti hukumnya tidak sah. Yang pertama, Bapak sekalian yang berbahagia, atiullah wa atiur rasul. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Nah, di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sekalian, Bapak saudara sekalian, kita wajib melakukan 2 perintah yang dilakukan semestinya bagi seorang muslim. Puasa adalah perintah Allah, salat malam adalah perintah Rasul. 2 sisi ini nggak bisa. Ada orang bagus betul, cintanya kepada Rasul maksimal, tapi dia tidak mengagungkan, tidak membesarkan hak Allah, maka tidaklah sempurna. Begitu juga ketika dengan Allah dia menerima 100%, tapi ada sisi-sisi di dalam hadis Nabi yang dia menolaknya. Dan itu sering terjadi. Contohnya bagi wanita yang tidak suka dengan poligami, sehingga dia tidak suka dengan ayat yang bercerita tentang poligami. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, dan ini ada kaitannya langsung dengan ibadah kita, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kalau saja dahi kita hitam karena banyak bersujud, kalau saja perut kita ini kosong sampai tubuh kita ini kecil, tidak ada mulutnya dari lantaran banyaknya berpuasa, tetapi ketika kita tidak mengeluarkan zakat maka tidak sah ibadah kita. Sekurang-kurangnya tidak sempurna ibadah yang kita lakukan. Bagi orang yang berpuasa hukumnya wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Itu kalau dikurs ke dalam
Kutul bakar, makanan pokok orang Indonesia sekurang-kurangnya 2,7 kilogram atau 3,5 liter makanan pokok. Apakah dia memberikannya beras atau dia berikannya sagu bagi orang-orang yang di Papua dan masih bertahan dengan makanan pokoknya? Hadirin sekalian yang berbahagia, saking wajibnya orang membayar zakat, baik zakat fitrah, zakat tijarah, dan zakat profesi dan lain sebagainya. Sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini. Pernah datang seorang wanita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Asma, ya, salah seorang sahabat Nabi, bertanya kepada Rasulullah, "Mali malun illa ma'adkhalahu alayya Zubair." Ya Rasulullah, aku tidak punya harta kecuali yang diberikan kepadaku oleh suamiku Zubair. Afatasaddaq, bolehkah uang belanja yang diberikan si Zubair itu aku keluarkan bagian dari memberikan zakat dan bagian dari memberikan sedekah? Subhanallah, Bapak Saudara sekalian, ternyata suami yang pelit, suami yang tidak memberikan keluasan kepada istrinya. Nabi memberikan kesempatan dan Nabi memperbolehkan dalam sabda beliau, tasaddaqi, bersedekahlah kau dari milik suamimu itu, fala tu'i, tapi jangan kau berlebih-lebihan, fayu'a alaik, maka kau akan dicukupkan dengan yang kau berikan. Dalam hadis yang lain Bapak Saudara sekalian, lebih parah dari hadis yang sebelumnya, bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi bahwa untuk makan saja kurang, untuk kehidupan anak saja tidak terpenuhi. Orang kalau pelit itu biasanya bila diminta dia tidak mau. Sumbangan ini, sumbangan itu dia tidak mau. Tetapi di rumahnya makannya mewah, mobilnya bagus, kendaraannya bagus, pakaian bagus, maka orang ini namanya bakhil, orang ini pelit. Nah, ada orang yang lebih bakhil, namanya sahil. Bukan cuma pelit terhadap orang lain, terhadap dirinya, terhadap keluarganya juga pelit. Makannya cuma tempe, cuma ikan asin, pakaian lusan sudah belum diganti, sendal sudah miring pun tidak digantinya. Orang ini bukan bakhil, namanya sahil. Nah, seorang istri yang punya suami yang semacam ini datang kepada Rasulullah, boleh tidak aku mengambilnya? Karena untuk kehidupannya aku tidak cukup, apalagi anak yang mesti dibesarkan. Subhanallah, tanpa diduga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khuzi ma yakfi wa waladi, ambil harta suamimu itu untuk mencukupkan kehidupanmu yang layak dan anakmu. Syaratnya bil ma'ruf, tidak boleh dengan berlebih-lebihan. Artinya kalau di lingkungan di masyarakat itu pada umumnya standar orang mendapatkan per hari itu ma'isyah itu kehidupannya berapa, maka tidak boleh melebihi dari ukuran yang melebihi dari yang berlaku di kampung itu. Umpamanya dalam satu hari jatah orang itu 15.000, ya 20.000 atau berapa 50.000, maka dia boleh mengambil setiap hari sejumlah itu, tapi tidak boleh melebihkannya. Bapak sekalian yang berbahagia, ini dua sisi yang nggak bisa dipisah. Hebat sholatnya, luar biasa, tetapi pelit, maka sesungguhnya dia tidak sempurna. Dia seperti burung yang sayapnya patah, salah satunya, sehingga dia tidak akan bisa terbang untuk naik ke langit untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, anishkur li wa liwalidayya, bersyukurlah kalian kepadaku dan bersyukurlah kalian kepada ibu bapak kalian.
Bapak saudara sekalian yang berbahagia, di bulan suci Ramadan ini bisa jadi buat orang-orang tertentu pada bulan inilah ibu kandungnya yang datang ke Jakarta, yang pakaiannya kampungan, yang dandanannya sudah tidak menyesuaikan dengan lingkungan dan rumahnya yang mewah, perkataan dan pembicaraannya sudah tidak cocok lagi dengan istrinya. Ibu-ibu tua, orang-orang tua yang berharap bertemu dengan anaknya, berjumpa dengan anaknya, dirayu untuk tinggal di panti jompo. Bapak saya sekalian, dia lupa sebenarnya dia hebat, dia punya kedudukan, hartanya banyak. Itulah doa ibunya yang dipanjatkan di tengah malam sehingga ihtazal aras, goncang aras Allah ketika seorang ibu menangis mendoakan kebahagiaan dan karir seorang anak. Tetapi berapa sekali, ya banyak bapak saya sekalian, karena mementingkan istri, karena kondisi yang tidak dianggap sesuai dengan ibunya, orang-orang yang dimasukkan ke panti jompo. Hadirin sekalian yang berbahagia, perlu kita ajak anak-anak kita untuk datang ke panti Wardah, beri buah tangannya, kemudian biar anak itu yang bisa memberikan langsung. Dan ini adalah kecerdasan spiritual yang kita tanamkan kepada anak kita untuk berlatih menjadi orang yang banyak bersedekah. Maka kita akan berjumpa macam-macam ibu, macam-macam bapak yang dititipkan oleh ayah, yang dititipkan oleh anak kandungnya. Salah satu di antara mereka itu, di bawah kasurnya itu amplop semasak dia, sepanjang dia hidup di situ, setiap bulan dikirimkan sama anaknya dalam jumlah yang besar. Dia tidak mau membukanya, dia tidak mau menggunakannya. Ketika orang bertanya, kenapa ibu tidak mau menggunakan uang yang diberikan oleh anak ibu, dia mengatakan, kalau aku mati biar uang itu diambil kembali. Aku tidak suka diperlakukan seperti itu. Aku kesini pengen ketemu anak, cucu dan menantu, tapi dianggapnya aku tidak sesuai dengan lingkungan. Aku tidak ridho diperlakukan anakku seperti itu. Inilah nanti gambaran ketika di akhirat, ketika seorang anak jauh lagi melihat ibunya, kangen sudah berpisah sekian lama. Ketika ibunya dipeluk oleh sang anak, ibunya mendorong pundak anaknya. Anaknya bertanya, kenapa? Terus saja dia tidak mau dipeluknya, sampai dipaksa ibunya mengatakan, kenapa? Maka sang ibu mengatakan, aku menyesal pernah melahirkan kamu. Bapak sekalian hadirin yang berbahagia, 3 pilar ini ada di Ramadan semuanya. Kalau kita tidak pandai memberikan perhatian, hanya salah satu sisi yang kita mendapatkannya, pandai betul kita bersyukur, mengucapkan syukur kepada Allah, tapi lupa dengan orang tua, maka itu sangat berbahaya. Tetapi orang yang bagus kepada Allah dan bagus kepada ibu bapaknya juga jangan salah ngeterap. Mana yang salah ngeterap itu? Cari duit di Jakarta, tetapi pada saatnya dia pulang kampung dan dia bayar zakat di kampung. Bapak saya sekalian yang berbahagia, bukankah cari uangnya di Jakarta? Kenapa bayar zakatnya di kampung? Ada apa? Pak Ustadz, bukankah itu perbuatan itu adalah perbuatan yang sah? Jawabannya, insya Allah zakatnya sah dibayarkan bagi orang yang kerja di Jakarta, bayar zakatnya di kampung. Tetapi dia sebenarnya adalah pengkhianat bagi orang-orang fakir dan miskin di lingkungannya. Itu perumpamaannya, Bapak sholat Jumat tetapi airnya boleh nyuri untuk berwudu. Apakah sholat Bapak sah karena syarat rukunnya terpenuhi? Syaratnya berwudu Bapak sudah penuhi, tapi berdosa karena airnya boleh mencuri. Di Jakarta dia berdosa tapi minta maafnya di kampung. Ini adalah orang yang salah
salah memberikan sebuah atensi bahwa dua sisi dari tiga ya pilar di dalam hukum yang satu dengan yang lainnya memiliki ya saling mempengaruhi dan saling memberi nilai. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang punya atensi terhadap hal yang semacam ini, dan mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya puasa kalian adalah terbaik untuk kalian bila kalian memahaminya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala jum'ata sayyidal ayyami lil muslimin wa aktsara sawaba wal hikmah lil 'amilin wa khasaratan lil kusala wal ghafilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad wa Allahumma ala al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Fa'fu 'anna dzunuba wal khataaya was sayyi'at. Fa'fu 'anna dzunuba wal khataaya was sayyi'at. Allahumma barik lana fi Ramadan waj'alna fi Ramadan as-sha'imin al-musallin al-mukhlisin wa mimman yaqra'ul Qur'an al-'azim wa shalawati 'ala an-nabiyil karim bijudika ya akramal akramin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.